tes sinyal dulu ya. Tes sinyal, tes audio, suara dan gambar. Baru berapa nih? Baru 5 orang ya yang masuk, yang online. Yang sudah masuk boleh berikan respon untuk suara dan gambar. Tes 1 2 3. Sudah ada suara dan gambar. Komentar malah belum muncul di tempat saya nih. Sinyal atau gimana nih ya. Bisa berikan respon untuk suara dan gambar, Bapak dan Ibu semuanya. Halo, 1 2 3 tes suara gimana? Oke, Bu Sri Astuti, semangat pagi Bu. Waalaikumsalam, Ibu Riani Wibowo ya. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa nih dari Saudi Arabia. Oke, semangat pagi juga Pati, Ibu Haryanti. Masih rata-rata dari Jawa Timur. Suara dan gambar bisa diterima secara jelas ya. Soalnya ini juga kita gunakan sinyal wifi. Agak susah kalau langsung ini ya. Makanya sebelum materi lebih jauh, boleh berikan sedikit respon dulu untuk gambar dan suara sambil nunggu yang lainnya. Waalaikumsalam Ibu Lilis, semangat pagi juga Ibu Nia Nuraini, Ibu Solihah, Ibu Wulan Cahyani. Waalaikumsalam, semangat pagi Bu. Masih ibu semua ya. Luar biasa nih peserta MLO kali ini. Ini ibu-ibu semua, peserta pendidikan marketing langit ya, yang diadakan oleh FKS 513. Suara dan gambar jelas. Baik Bu Solihah, terima kasih. Nggak ada masalah untuk suara dan gambar ya. Kita tunggu berapa nih biasanya? Sampai di atas 50 ya? Atau 30 mungkin panitia bisa nyampaikan nanti, biar segera bisa dimulai. Ibu Kurnia Hayati, waalaikumsalam Bu Komandan. Semangat pagi. Ada kresek-kresek ya Ibu Nia. Saya nggak pakai headset sih Bu, biar lebih bening. Kalau pakai headset malah kadang agak sedikit error nih. Oke, untuk yang lain gimana gambar dan suaranya? Kita scroll dulu, sapa-sapa dulu. Silakan dicolek mitra-mitranya. Oke, Surabaya. Semangat pagi Bu Siti. Bu Triana, waalaikumsalam Ibu, semangat pagi. Suara dan gambar Ibu Vina, terima kasih. Sambil nunggu yang lain kita colek ya, silahkan dicolek tim-timnya. Kita berbagi dulu untuk malam ini. Waalaikumsalam, semangat pagi juga Ibu Fitriawati. Waalaikumsalam Bu Tri Aida. Oke, Ibu Wulan Cahyani, silakan Bu, colek dulu yang lain ya. Baru 5 menit ya. Baru 5 menit kita mulai. Sambil waalaikumsalam Ibu Eka. Wah, ini dari Hong Kong nih. Jakarta, Hong Kong. Tadi yang dari mana tadi? Saudi Arabia. Luar biasa ini. Wow, Pak Komandan Munir izin gabung dan belajar. Siap, selamat pagi Pak Komandan. Pak Komandan yang luar biasa ini. Pak Komandan kita ini selalu eksis, selalu hadir. Waalaikumsalam Bu Lili Wati dari Jombang. Oke, selamat pagi.
Pak Komandan Munir, kita bisa start di berapa orang nih Pak? Sudah 50 lebih sih ya. Sudah 50 lebih orang nih. 60 bahkan. Oke. Sudah banyak mitra-mitra yang dicolek. Nanti mungkin yang terlambat bisa menyusul, bisa gabung. Waalaikumsalam. Semangat pagi juga Ibu Siti Mulia, Ibu Eni Sidoarjo. Oke, semangat pagi Bu. Luar biasa nih peserta MSO 5 menit baru tayang sudah di 60 orang ya. Lebih dahsyat ini. MLO, marketing langit online. Selamat malam juga Mama Arya, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ya Bu ya. Kalimantan luar biasa nih, Tanah Borneo. Waalaikumsalam Bu Siti. Oke. Salam kenal juga Bu Delisti Nur Maulidiah Putri. Salam kenal kembali Bu Komandan. Ini ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu luar biasa masih sempat ngejalanin belajar walaupun udah malam ya. Sudah 10 menit. Kita di sini waktu Indonesia Barat, mungkin teman-teman yang lain. Oke, semangat pagi Mas Joko Nur Cahyo. Semangat pagi yang luar biasa ini Mas Joko ini. Salam dari Sampit Pak. Waalaikumsalam, semangat pagi juga Bu Sukaidah. Pati luar biasa. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Sudah 70 orang peserta dan udah masuk di 10 menit lebih. Oke ya, sambutan dulu ya untuk para panitia terutama. Terima kasih yang luar biasa untuk para panitia dari FKS 513 yang menyelenggarakan marketing langit online. Ini luar biasa ilmunya. Sudah beberapa hari ini kita ikutin ya. Untuk para panitia, untuk Pak Ketua, untuk semua yang berpartisipasi menjalankan pendidikan ini, menyelenggarakan pendidikan ini, terima kasih yang sangat luar biasa sudah memfasilitasi, sudah mengakomodir kami untuk belajar bareng, belajar bersama serta sharingnya. Ya, kemarin kita beberapa hari ya, sekitar 3 harian ini udah ya. Kita mendapatkan materi yang luar biasa dari Ibu Hemi ada ya kemarin ya, Bu Hemi ada, Ibu siapa lagi, Ismawati, Ibu Rahma dan tadi malam Bapak Heri yang duet luar biasa itu dahsyat memang, Bapak Heri dengan Ibu Warkati ya. Terus tadi siang juga ada Ibu Leni, beliau-beliaunya sudah menyampaikan ya dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam aktivitas bisnis NASA di mana marketing langitnya melekat pada diri kita, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Memang salah satu muaranya kita adalah dari situ, rezeki kita juga terdampaknya dari situ. Jadi bukan karena kebetulan, memang secara ini rezeki udah ada yang ngatur. Biasanya seperti itu ya, bahasa umumnya rezeki udah ada yang ngatur Pak, tapi tidak luput dari kualitas ibadah kita. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas nih dari
panitia, dari Pak Komandan Munir, dari Pak Ketua kita Mas Zainal Effendi, dari Pak Sekjen, kemarin sudah konfirmasi semua ke kita, dan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan, kesempatan berbagi, karena ini juga menjadi amal ya, menjadi amal jariah dari kita untuk berbagi pengalaman, sharing saat saya menjalankan bisnis NASA yang tidak luput dari marketing langit yang saya jalankan. Jadi pada intinya saya akan lebih banyak sharing, berbagi nanti pada teman-teman semuanya. Nanti mungkin yang cocok, yang bisa, monggo dijalankan. Karena sekali lagi kita bukan menggori, kita sharing sama dengan mentor-mentor sebelumnya. Pemateri sebelumnya saya bilang sangat detail, bahkan sangat terperinci, sangat jelas, sangat gamblang sekali apa yang beliau-beliau sudah sampaikan. Dan itu wajib bagi saya untuk menduplikasi hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan, dan harus bisa. Begitu juga untuk teman-teman yang lain ya. Nah, kesempatan kali ini pun sama seperti teman-teman yang lain, saya juga, karena topik dan tema kita adalah bagaimana kita mengetuk pintu langit, bagaimana kita mendapatkan rezeki dari marketing langit yang sudah kita jalankan, apa pola-pola yang kita jalankan. Nah, berdasarkan teman-teman kemarin juga itu adalah sharing pribadi, apa yang sudah mereka lakukan, bukan mengada-ngada ya toh, bukan ngasal-ngasal. Itu adalah terapan-terapan ilmu yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Dan yang pasti nyatet dong ya, apalagi teman-teman yang sudah ada tugas ya, dijalankan tugasnya, dipraktekkan. Kalau nggak ada praktek ya ngomong kosong, hanya sekedar menjadi pemateri atau hanya sekedar menjadi pendengar tapi tidak melakukan. Karena yang disampaikan mentor-mentor yang sudah yang kemarin-kemarin itu adalah berdasarkan pengalaman. Begitu juga yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu semuanya pada malam ini. Spirit of hijrah, wah luar biasa. Ini akan kita sampaikan juga nanti Pak Munir ya. Beliau tahu hijrahnya saya. Bagaimana polanya saya juga menjalankan bisnis ini, mulai kapan itu kelihatan. Nanti akan saya sampaikan, sedikit saya sampaikan nanti tentang perjalanan bisnis saya di NASA. Ya otomatis juga dari beliau-beliaunya. Oke. Udah 90-an ya. Udah 90-an masuk nih. Kalau marketing langit ya teman-teman udah dapat nih dari beberapa mentor kemarin semua, bahkan termasuk yang saya sampaikan juga. Jadi ada macam jenis ya, banyak macam ya, ada sholat ya, ada zakat, terus ada berzikir, bersedekah, silaturahmi, sampai dengan ke menanam amal baik tuh kata Bu siapa kemarin, Bu Ismawati ya, oh bukan, Ibu Rahma kemarin. Itu adalah salah satu yang disampaikan, karena ada yang menyampaikan marketing langit itu ada 7, ada 9, ada 12, ada macam-macam, banyak banget, dan semua adalah hal-hal kebaikan ya. Semua yang disampaikan adalah hal-hal kebaikan, terutama bagi kami, bagi saya pribadi seorang muslim. Apa sih yang sebetulnya, kalau saya akan merangkumnya, apa sih sebetulnya dari marketing langit? Kalau semua sudah dijabarin ya sama teman-teman kemarin ya, sholat harus tepat waktu, itu adalah ibadah, itu adalah kewajiban. Mau kita jualan, mau kita berdagang, mau kita bekerja ya, mau kita sebagai karyawan, siapapun, ibadah adalah kewajiban. Sholat terutama untuk bagi kami muslim, sholat adalah kewajiban, itu yang harus dipenuhi. Salah satu daripada marketing langit yang disampaikan oleh teman-teman semuanya kemarin. Oke, jadi beragam, bermacam marketing langit yang ada ya. Nah, kalau saya mengartikan lebih simpel, kalau semua kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai umat beragama, adalah kembali lagi adalah ke segala sesuatu yang kebaikan, kembali kepada ke kualitas ibadah. Kita memperbaiki kualitas ibadah kita sebaik apa. Kadang orang berpikir ibadah saya udah bagus nih, ternyata ada yang kurang. Ada yang bilang ibadah saya sudah sempurna, ternyata masih ada yang kurang. Contoh takarannya daripada semua itu adalah rezeki yang diterima. Sholat udah digenjot nih, udah 5 waktu, sholat sunnahnya pun juga begitu. Di luar itu pun diterapkan juga bersedekahnya iya, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil maksimal. Sebetulnya ada yang salah ya. Kok kenapa gini? Apakah salah kita? Saya kurang apa lagi nih? Saya harus berguru kemana lagi nih? Saya perasaan udah pol nih, udah pol-polan secara ini. Nah, jadi rezeki selain uang
ya. Sering disampaikan kemarin, selain uang adalah kesehatan, kebahagiaan. Karena yang dicari juga adalah berkahnya. Mau banyak apa sedikitnya, yang pasti ada berkahnya. Berkah yang diterima, karena juga ada yang berpikir yang ngebandingin nih, yang ngebandingin para kami udah kerja keras nih, udah mencoba di bisnis NASA, udah apa ya, udah pol-polan tadi ya, seperti ibadahnya, kok masih mentok-mentok segitu aja rezekinya. Coba kita koreksi lagi, apakah kualitas ibadah kita sudah baik ya? Apakah itu hanya sebagai pencitraan, tidak ikhlas, akhirnya tidak berkah, dan membandingkan akhirnya orang yang nggak sholat aja rezekinya besar, closingnya besar-besaran, jualan duitnya banyak. Ingat, selain mendapatkan rezeki itu juga berkah. Oke, berkah itu yang harus tadi malam dibahas tuh sama Mas Heri, sama Pak Heri dan Bu Warkati. Berkahnya sebesar dan sekecil apapun, kalau berkahnya nggak ada ya percuma. Sering nampak kita koruptor ya, koruptor pejabat itu duitnya banyak tuh, rezekinya luar biasa, tapi nggak berkah karena uangnya nggak berkah, dan akhirnya dan juga ada pertanggungjawabannya ya kan, nggak berkah. Jadi kalau istilah kami itu biasanya uang setan dimakan hantu, uangnya cepat datang, hilangnya juga cepat, berkahnya nggak ada. Lebih berkah kita jual PGN untung 9.000 tapi berkah ya, bagi penggunanya bermanfaat, katakan seperti itu. Jadi jangan merasa nanti saat kita sudah melakukan ibadah pol-polan ya, sholat udah full, yang wajib sudah dijalankan, terus yang sunnahnya juga dijalankan, harapan belum sampai, doa kita pasti dijawab kan. Kalau untuk muslim pasti dijawab dan pasti dikabulkan, hanya saja momennya, waktunya. Dan kita setiap bangun pagi itu juga pasti udah mendapatkan rezeki. Kita mulai dari pagi, bangun subuh, sholat, itu udah rezeki luar biasa. Pasti umurnya minta umur panjang, sama seperti saya. Oke. Jadi kalau saya merangkumkan untuk marketing langit itu lebih kepada bertindak baik. Bertindak berarti bukan hanya positive thinking, tapi actionnya juga harus positif. Oke. Dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Oke, itulah marketing langit yang ini. Jadi, wah, saya malah belum kenalan. Ini kebablasan nih tadi. Ini kebablasan, mohon maaf nih. Karena seru nih beberapa hari ini, walaupun kadang saya pas ikut di live, kadang pas masih ada kegiatan di luar juga akhirnya nyusul. Jadi luar biasa ini marketing langit. Saya bilang sangat luar biasa. Nah, oke, perkenalan dulu ya. Yang pasti salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Susanto dari Sampit, Kalimantan Tengah. Stokis DM 1581. Untuk Kalimantan Tengah harusnya KH. Cuma berhubung saya hijrah, saya migrasi, saya pindah dari Sulawesi, dari Gorontalo, akhirnya DM saya melekat, tapi alhamdulillah berkah. Ya, satu-satunya stokis DM di Kalimantan. Yang lain mungkin KH, KB, KT, saya DM. Oke. Perkenalan singkat saya itu Hendrik Susanto, asal dari Sampit. Asal saya asli Sampit, cuma dulu sering muter-muter karena waktu itu masih bekerja. Dan alhamdulillah untuk di bisnis NASA, saya sudah menjalankan bisnis NASA ini hampir kurang lebih 5 tahun. Oke, 5 tahun. Lumayan nih, 5 tahun. Saya berarti mulai dari 2016 masuk di bisnis NASA. Saat itu masih nyambi, masih kerja di salah satu perkebunan, kerja terus sambil ngejalan bisnis NASA. Itu mulai tahun 2016. Nah, 2016 sampai ke 2018 berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun 2016 sampai 2018 saya menjalankan bisnis NASA asal jalan. Serambangan, yang penting jalan aja. Yang taunya saya jualan dapat untung ya, jualan dapat untung seperti itu. Saya tidak mengenali pola bisnis NASA pada saat itu. Jangankan marketing langit, untuk sistem bisnis NASA marketing plan-nya aja saya nggak ngerti. Pokoknya jualan. Potensinya karena pada saat itu bisnis NASA adalah jembatan saya untuk mendapatkan uang. Ya, itu saya lakukan mulai dari pertama masuk 2016 sampai ke 2018. 2016 sampai 2018 saya stokis.
Nah, stokis dari situlah saya coba memutuskan, nggak tahu ya, mungkin niat saya, panggilan hati saya bahwa saya sudah stokis 2016 sampai 2018 dari Gorontalo, Sulawesi saya pindah ke Sampit, Kalimantan Tengah. Oke, dari Gorontalo saya pindah ke Sampit, bukan pindah, pulang kampung sebetulnya ke Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, mulai dari tahun 2018 kalau tidak salah bulan April ya, 2018 bulan April, disitulah saya coba memutuskan saya fight 100% di bisnis NASA. Saya sudah resign, saya memberanikan diri untuk resign. Nah, dari sinilah saya coba bagaimana harus memulai bisnis ini yang benar. Ya, salah satunya ya alhamdulillah malam ini beliau hadir, Pak Munir. Beliau adalah salah satu ya, karena beliau juga salah satu dan satu-satunya mentor pertama saya. Saya dulu nggak punya mentor, saya punyanya upline dan sponsor, mentor saya nggak punya. Akhirnya ya gampang. Pak Munir luar biasa untuk beliau. Nah, mulai dari 2018 April saya coba memahami marketing plan bisnis NASA. Setelah itu saya diajarin bagaimana mengembangkan jaringan. Saya dipaksa beliau untuk ikut pendidikan, dipaksa bagaimana, ditantang tepatnya harus bisa ngikutin pola kalau memang mau serius kan gitu ya, pola bagaimana menjalankan bisnis ini secara benar. Nah, mulai dari tahun 2018 itulah saya coba menjadi seorang pebisnis, 100% pebisnis yang sudah terlepas dengan upah ya, dengan gaji. Saya udah nggak mikir upah bulanan, gaji bulanan. Saya merintis di Sampit, Kalimantan Tengah. Di situ juga saya mengenali bisnis NASA, bagaimana marketing plan-nya, bagaimana menjadi orang yang baik. Karena di bisnis NASA ini orangnya baik-baik semua, upline-nya baik-baik, downline-nya baik-baik, frontline bahkan sekelas crossline pun baik. Ya, kita luar biasa loh, dia ada FKS 513 ini yang menyatukan kita semua. Jadi bisa hampir dikatakan no crosslining. Contoh Pak Fajar ya, Mas Zainal Effendi, terus Mas Ihsan, Kiano Sangaji, itu suhu itu luar biasa itu ya, dan yang lain-lain. Dengan seperti itu pun crossline maupun semuanya bersatu di FKS 513. Inilah indahnya kebersamaan FKS 513. Inilah juga indahnya bisnis NASA. Di bisnis saya banyak mendapatkan bukan hanya uang ya, bukan hanya dari jualan, tapi tentang, kembali lagi yang saya sampaikan tadi adalah kualitas ibadah. Kualitas ibadah saya kalau dari dulu kalau sholat ya sholat, wayai sholat ya, orang bilang ya sholat, mau 5 waktu apa enggak, yang penting ada sholatnya, entah sekali, entah seminggu sekali ya, entah Jumatan tok ibaratnya kan, penting ada sholat. Nah, ternyata di bisnis saya kita dituntun ya, ringnya bisnis NASA, bingkai frame-nya bisnis NASA ini jelas kok. Mau mendapatkan yang lebih ya ibadah kita harus bagus, bukan hanya sekedar pintar pidato, pintar marketingnya, pintar ngomong, pintar ini semua bakal menjadi sebuah sia-sia, omong kosong kalau kita nggak punya ibadah yang baik. Toh ujung-ujungnya juga kita akan kembali ke sana ya kan. Nah, ternyata di bisnis NASA ini saya temukan belajar bersedekah pun di bisnis NASA ya. Saya belajar bersedekah yang ikhlas itu di bisnis NASA, dan dampaknya dari sedekah itu luar biasa. Dan saya rasakan ini kurang lebih 2 tahun terakhir ya, 2 tahun sampai 3 tahun, 2018 ke 2021 ya, itu saya belajar bersedekah itu juga. Waktu itu yang ya salah satunya Pak Munir, terus yang kedua yang pernah tuh Herbal Tama ya, Herbal Tama waktu turun ke Sampit itu ngajarin kita bersedekah. Itu luar biasa. Kita punya ini ya, sempat waktu itu kita ngadain One Day Herbal Tama. Pak Topik Wianto, sedekah yang baik itu bagaimana, walaupun kita googling, walaupun kita belajar bagaimana, dan itu ternyata saya dapat dari lingkungan NASA ya, dari lingkungan orang-orang NASA semuanya, tidak jauh-jauh, karena lingkungan saya waktu itu memang hanya lingkungan NASA. Saat saya memutuskan bisnis 100% di NASA, ya orang-orang NASA lah yang ngajarin kita. Termasuk ya mentor-mentor kita sekalian ya, pemateri kita yang kemarin, saya belajarnya dari mereka, dan ini terulang lagi
yang lebih banyak saya lakukan, yang dulu tidak pernah saya lakukan waktu saya masih bekerja. Ya mohon maaf, mungkin kalau kita bekerja dulu kalau hanya per bulan 15 juta ya, 15 juta, 17 juta, apalagi uang-uang yang lainnya waktu masih saat bekerja itu biasa. Tapi ternyata berkah nggak ada. Bayangin saya keluar dari pekerjaan saya aja, karena kami dulu difasilitasin, datang masuk bawa koper, pulang bawa koper, karena untuk semua difasilitasi, kendaraan, rumah, sampai mohon maaf sampai ke pembantu rumah tangga pun kita dipersiapkan. Akhirnya terlena bekerja full mencari uang untuk dunia ya, jadi nggak terpikirkan. Nah, saat saya di NASA, kalau dihitung-hitung nih, saya lebih banyak pengeluaran dibandingkan saya bekerja dulu. Lebih banyak pengeluaran yang sebetulnya waktu di bekerja saya tidak keluarkan. Salah satunya ternyata sedekah, dan itu ternyata saya pikir-pikir itu bukan pengeluaran ini kok, ternyata itu bisa menambah. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Jumat ya, mudah-mudahan, jadi ini saya bukan bermaksud apa-apa, alhamdulillah setiap hari Jumat juga sudah berjalan. Saya pribadi maupun istri saya sering mengingatkan ya, dan setiap hari Jumat rutin. Ada yang saya posting dan ada yang tidak. Karena gini, kalaupun saya posting itu niatnya semata-mata untuk kebaikan. Saya memperbaiki kualitas ibadah saya supaya lebih baik. Dengan niatan salah satunya bantu orang. Saya posting kenapa? Kalaupun saya posting untuk sedekah ya, untuk bagi orang yang berpikiran positif, ini akan menjadi daya tarik yang positif juga. Orang akan mengikuti saya. Mereka akan lebih banyak berbagi. Orang yang uangnya lebih banyak daripada saya tersentuh hatinya, dan terbukti. Alhamdulillah saya dua kali nerima donasi uang. Oh, 3 kali. Yang satu memang program dari FKS ya. Terus yang kedua ini dari perorangan. Terima kasih untuk orang yang sudah menyumbangkan. Itu dari Jogja. Untuk nama mohon maaf saya tidak sebutkan. Mungkin nominal ya, kalau nominal 2 juta ke atas. Beliau tertarik. Beliau tertarik dengan saya, Pak Henry punya kegiatan begini ya, ternyata Japri. Teman-teman pasti mengenali semuanya. Orangnya siapa saya tidak sampaikan. Itu adalah salah satu bentuk kenapa kok sedekah saya posting. Kenapa kok sedekah saya posting, entah itu di hari Jumat, entah itu di hari Senin, hari Kamis, saya ada posting. Saya yang penting niat. Kalau kita mikirin omongan orang, wah ini ria ya, karena antara ikhlas dan ria itu tipis banget ya. Ini niatnya gimana? Enggak, salah satunya itu. Dan itu ternyata terbukti dengan saya punya niat biar orang ngikutin saya. Walaupun uang orang tersebut lebih banyak daripada saya, harta daripada saya, setidaknya saya menggerakkan hati mereka juga. Kita berbagi nih, lebih banyak orang yang tidak beruntung daripada kita, dan itu terbukti alhamdulillah. Untuk FKS 513 pernah sekali, untuk orang ada 2 orang loh ya. Ini saya agak merinding ya, ini luar biasa hati beliau. Terima kasih yang sudah menyumbangkan dari Yogyakarta, dari NASA. Beliau transfer ke rekening saya, nambahin, Pak Henry saya nitip ya, nambahin. Nah, itu adalah contoh nyata saat kita memiliki niat baik. Jadi kalau posting saya punya niat baik, saya bukan mau menunjukkan pamer, ternyata betul itu bisa menggerakkan hati orang, dan terbantu alhamdulillah orang-orang sekitar di sini. Saya langsung tepat sasaran sih, saya langsung ngantar ke rumah-rumah yang hampir rubuh kayak kemarin ya, itu rumah beliau hampir rubuh. Itu luar biasa doanya. Untung saya plastiknya pun NASA ya. Jadi ya berkahin lah untuk NASA juga, supaya NASA juga lebih menjadi lebih besar ke depannya. NASA saya doain nggak pernah bangkrut ya. NASA semakin tumbuh berkembang terus sampai kapanpun. Dan saya mengatasnamakan ini juga dari teman-teman NASA. Dan itu terbukti, sangat terbukti luar biasa. Jadi kadang ya tadi, kalau kita berpikir bahwa sedekah kita tunjukkan ke orang lain dengan niat saya pamer, siapa mungkin berkah kita nggak dapat. Tapi saya dapat berkah. Salah satu nyata berkah saya, omset saya meningkat, rezeki saya meningkat. Walaupun saya sekarang membangun bisnis juga di luar NASA. Jujur saya membangun bisnis, tapi tujuannya tetap NASA. Karena tujuan saya di NASA kenapa? Saya harus punya passive income yang besar. Tujuan kita di bisnis NASA adalah memiliki passive income. Jangan pernah lepas ya. Saat kita fokus di bisnis NASA, kita memiliki passive income. Kalau hanya active income, jualan kerupuk pun bisa. Oke? Kalau hanya massive income-nya ya kita
banting tulang, kejar-kejaran dengan modal besar, ya tidak luput dengan kapital. Kita bilang yang punya modal besar, orang yang sugih, orang yang punya ini, dia bisa untuk mendapatkan passive income. Kalau active income, jualan kerupuk pun kita bisa, jualan gorengan pun bisa. Tapi ingat nih, kita di NASA kita punya niat selain mendapatkan berkah dari halalnya jualan, di mana semua juga nggak ada ini, kita memiliki passive income. Semua yang saya lakukan juga sekarang sampai dengan saat ini, omset saya berjalan di NASA, rezeki saya hadir tiap hari luar biasa lah, saya bilang alhamdulillah. Semua tujuan saya harus punya titik goal, saya punya vital sign yang bisa diukur ke depannya, saya punya passive income yang stabil. Itu adalah tujuan saya, karena saya punya anak, saya punya istri, mereka harus merasakan walaupun saya nanti udah nggak ada, passive income. Makanya selalu saya kejar passive income di bisnis sana. Semua sekarang saya gerakan. Contoh, saya ngejalan bisnis juga nih sekarang, bisnis pupuk nih, luar biasa omsetnya. Saya juga punya target, bukan hanya sekedar terlena aktif income-nya, saya juga punya target orang-orang itu saya deketin. Dan alhamdulillah, mungkin tidak lama lagi saya minta doanya teman-teman, Sampit Kalimantan Tengah juga punya project yang luar biasa nanti untuk agrokomplek. Itu tidak luput dari usaha-usaha kita, doanya para upline kita. Upline kita sering mendoakan toh. Dalam tidurnya kita, dalam lelahnya kita, dalam capeknya kita, upline itu selalu berdoa. Termasuk saya, karena saya praktekkan, saya juga ngedoain sering ke downline. Begitu juga saya juga pasti mendapatkan upline yang luar biasa yang mendoakan saya, ya, teman-teman crossline yang juga kalau orang-orang FKS saya jamin nggak ada yang irian kok, nggak ada yang cemburuan. Irinya adalah motivasi. Oke, jadi kalau yang kemarin banyak di ini ya, tentang zikir ya, tentang segala macam-macam, wes sholat, kalau kita bilang sholat itu udah wajib, yang perlu dipaksain tuh karena semacam sedekah. Itu yang saya jalankan, ini yang bukti real nyata yang saya jalankan sampai detik ini. Tidak harus menunggu uang banyak ya, sedekah. Kalau saya lebih banyak ke materi, ke uang. Kalau berbicara sedekah, walaupun ilmu tiap hari kita udah bersedekah nih, nanti daripada kita terlalu tinggi hati, wah ini saya ajar, ini saya pinter, ini orang-orang, nggak seperti itu. Saya lebih baik berbuat, dimana saya harus mengurangi segala sesuatu, tapi untuk bertambah lagi ke depannya untuk yang lain-lainnya. Saya lebih menekankan, jadi pada malam ini adalah kembali ke kualitas ibadah kita. Dari semuanya, kualitas ibadahnya udah bagus belum? Terus yang kedua adalah kesedekahnya. Kesedekahnya, jadi itu yang saya lakukan, yang memang frontal, saya anggap frontal sedekah saya. Saya bilang brutal juga brutal, nggak jelas. Awalnya hantam aja. Saya punya pendapatan hari ini, stokis saya lihat blek, hari ini dapat 400 atau 500 ribu, saya keluarin, paksain. Saya harus keluarin 100 ribu nih buat nabung nih, buat kedepannya. Saya paksain. Saya dapat itu dari mana? Dari upline kita. Karena untuk bersedekah tidak perlu harus kaya, tidak harus punya uang banyak. Oke, bukan kewajiban, tapi kalau itu Anda lakukan, itu menjadi keistimewaan yang luar biasa, menjadi keajaiban rezeki yang datang. Ya, jadi malam ini saya lebih menekankan kepada, karena itu yang saya lakukan, kepada kualitas ibadah, memperbaiki kualitas ibadah. Saya dapatkan ini di NASA yang dulunya sering bolong-bolong, dan itu kalau mau ini jangan coba-coba. Kalau Anda mau tes, mau coba-coba, yang sekarang udah ini, saya coba ngendorin ibadah saya, masih dapat nggak? Itu ada tuh yang seperti itu. Yang lain aja koruptor aja, atau katakanlah yang lain tidak sesama agama, kepercayaan saya aja kaya katanya. Kan saya bilang tadi udah ini juga, udah kualitasnya, kita bilang kualitasnya rezeki itu ada yang berkah, ada yang tidak. Nah, yang berkah itu walaupun jualan PGN untungnya 9.000 itu, tapi berkahnya luar biasa, daripada maling, daripada koruptor uangnya banyak tapi nggak berkah. Ya kita bilang tadi, uang setan dimakan hantu, cepat juga hilangnya. Ya, jadi jangan pernah terfikirkan untuk memperkaya diri tapi berkah nggak dapat. Saya juga sekarang alhamdulillah luar biasa bahagia kok. Ya, luar biasa bahagianya dengan bersedekah. Jadi sedekah itu salah satunya adalah pengobat hati. Kalau Opik bilang itu tombok hati ya, bahasa Jawa, orang-orang Jawa itu bilang tombok hati. Bayangin, coba Anda bersedekah, yang belum pernah ya, insya Allah yang di sini udah pernah semua ya, tapi yang belum pernah, coba deh. Itu sebagai pengobat hati Anda. Anda bayangkan Anda bisa memberi orang saat Anda waktu itu perlu pun, itu luar biasa. Luar biasa.
yang ada di hati itu udah saya rasakan. Bahagianya luar biasa. Kalau Anda yang belum pernah bersedekah, bersedekahlah. Cobalah. Paksain. Kenapa harus dipaksain? Itu akan melatih diri kita. Saya bilang dulu saya harus memaksakan, saya harus memaksakan bersedekah, saya harus memaksakan bersedekah. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak terpaksa lagi. Kalau dibilang ikhlas dan enggak, memang tipis, ya. Jadi bersedekah atau enggak itu memang bedanya tipis, ikhlas atau enggak. Tapi kalau itu Anda paksakan, itu Anda akan biasakan, enak banget, gampang banget. Kalau saya dulu sering pas lagi sama Dan Kiano itu sedekahnya dulu dikit-dikit. Sekarang coba beliau lihat. Dan saya paham, ngerti kalau orang yang melihat sudut pandang orang yang kalau udah melihat bersedekah, wah itu ditunjuk-tunjukin, enggak. Saya ngerti juga bagaimana kok beliau menyampaikan ke kami pola sedekahnya beliau. Ya sama, saya juga seperti itu. Makanya saya bilang saya rasakan itu saat saya terima saat saya bersedekah. Ada 2 orang NASA dari Jogja yang kontak, kirim uang, transfer, Pak Hen, besok saya nambahin ya. Pak Hen, ini ada titipan uang, tapi nggak usah bilang dari saya. Kalau saya nyampaikan ke yang penerima, saya minta doanya untuk si beliau udah ini berbagi. Target saya untuk sampai dengan saat ini masih sekitaran orang-orang jompo, karena masih banyak di sekitar kita orang-orang jompo yang wajib menerima. Kalau saya lebih ke arah seperti itu sih, penerima langsung itu luar biasa doanya. Dijabahnya langsung. Orang jompo nggak punya pendapatan, udah tua, rumah udah hampir rubuh ya. Itu luar biasa ya, kalau Anda bersedekah. Makanya yang tadi juga saya sampaikan, sedekah itu selain kita berpikir itu adalah karena di setiap rezeki kita ada titipan orang ya, itu juga untuk obat hati saya, untuk mencoba saya lebih ikhlas lagi berbagi. Makanya saya bilang waktu saya kerja gaji kita di atas puluhan pun rasanya nggak ini, tapi saat di NASA saya mendapatkan rabat 2 juta, dapat 3 juta awal-awal kita bangun bisnis ini, dan saya paksa keluarkan. Saya paksa, jujur, kalau untuk sedekah dari awal saya memaksakan diri. Saya sama istri udah komitmen, kita paksa. Karena saya udah dapat masukan, karena saya udah dapat penyampaian juga, saya maksain sedekah. Dan itu akhirnya menjadi terbiasa, dan sekarang udah mengkristal bahwa membeku nih, udah saya harus wajib untuk bersedekah. Kalau Anda memulai saat pertama memaksakan diri, tidak ada salahnya. Maksa banget bersedekah, ya memang harus dipaksa. Karena saya pun begitu dulunya. Awalnya saya bersedekah, saya maksa. Tapi luar biasa. Rezeki datang bertubi-tubi. Liar, rezeki masuk itu tak terhenti. Anda akan bisa rasakan. Yang pasti niatnya ikhlas. Dan niatnya juga, kalaupun Anda posting, monggo silahkan posting. Ya, kalau mau posting silahkan. Bebas kok. Siapa yang marah? Paling orang yang iri dengan Anda yang marah. Wong saya aja posting. Itu Dan Kiano aja tuh posting. Pak Munir posting. Tapi kita tahu dasaran-dasaran beliau kenapa kok seperti itu. Sama dengan saya berpikir, Mbok Yo yang punya uang lebih itu bisa ikut juga sama seperti kami, membantu orang-orang yang susah. Apakah dengan mengeluarkan sedekah seperti itu akan miskin? Nggak ada ya. Kita dijamin nggak miskin gara-gara sedekah. Ya, jadi sedekah itu, kalau saya menganggap sedekah, terus kalau rezeki, sedekah mendapatkan rezeki. Rezeki ini sama dengan gini, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki itu kalau kami dulu mengistilahkan rezeki itu hadirnya dari Allah, oke, dari Tuhan, sudah dibagi, oke. Dan rezeki itu kita nggak bisa nolak. Rezeki itu sama dengan kalau kita ibaratkan kita punya kaki itu. Rezeki itu juga punya kaki, ya. Kaki kita sebagai seorang manusia yang alhamdulillah komplit sempurna, kaki kita 2, oke. Dibandingkan rezeki itu juga punya kaki, tapi kakinya 12. Bayangin, kaki kita 2, mereka 12. Anda kejar mampu nggak? Saya maksain rezeki nih. Itu rezeki saya tuh. Itu udah mau closing tuh. Itu udah mau ini. Saya kejar terus tuh. Dapat nggak? Nggak bakal. Nggak bakal dapat. Tapi sebaliknya, saat Anda dikejar rezeki, kita nggak mampu. Kita nggak akan mampu menahan. Bayangin saya habis terima transferan 70 juta nih, orderan pupuk.
5 menit kemudian ada lagi orderan, 10 menit. Ya itu rezeki, dinamakan rezeki yang udah diatur. Tapi itu semua apakah kebetulan? Tidak. Kembali ke kualitas ibadah kita, kembali ke hakikatnya rezeki itu bagaimana kita bisa dapatkan. Kalau saya banyak ya, rezeki itu cara mendapatkan rezeki dengan amalan soleh, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau saya lebih menerapkan kepada sedekah, saya harus mengeluarkan uang saya biar saya dapat lagi. Ya kalau bayangin nih, Anda punya ember nih, udah penuh nih, mau ditambahin lagi bisa nggak? Nah dalam ember nih ada isinya 5 ribuan, ada isinya 10 ribuan, ada isinya 20 ribuan. Kalau mau menuhin ini kurangin dong, secara logikanya gitu deh. Kalau mau minta nambahin rezeki ini udah seember nih, tapi di dalamnya ada recehan, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada 100 ribuan. Ini mau minta lagi, gimana cara? Ya udah kurangin. Kalau hitung-hitungan matematika saya seperti kurangin dong yang dari sini biar ada masuk lagi nambah. Tapi nominalnya bisa berkali lipat. Contoh Anda nguranginnya 5 ribuan, 1000-an dikurangin ya. Sisanya yang ini Anda minta gantinya 100 ribu, gantinya 200 ribu, 300 ribu. Itu logisnya saya. Oke, logisnya saya. Kalau saya harus mau mendapatkan lebih banyak, saya kurangin dulu deh yang ada. Biar saya tampungan saya lebih banyak lagi. Tapi saya punya target nilai, angkanya harus lebih. Berarti apa? Ibadah saya harus lebih kuat, sedekah saya harus lebih kuat, harus lebih gila, harus lebih tinggi. Ya. Jadi penekanan saya malam ini kepada kualitas ibadah kita. Kalau kita udah merasa mentok, jangan pernah berpikir bahwa ibadah kita udah paling bagus, udah paling baik. Terus berbuat baik, terus berpikir baik untuk mendapatkan yang sesuatu yang lebih baik. Dan yang kedua adalah sedekah. Sedekahnya dipaksa, harus, wajib belajar. Karena saya pun dulu begitu. Saya bukan ahli ibadah atau saya orang yang betul-betul yang memang dari awal enggak. Saya juga orangnya serampangan kok dulu, apalagi kita kerja dunia kebun ya. Hijrah saya yang disampaikan Pak Munir tadi, semangat hijrah saya mulai dari 2018. Hijrah segalanya tuh tentang agama, alhamdulillah. Karena di NASA saya lebih leluasa, saya belajar. Kalau mohon maaf nih, mungkin kalau dikatakan ngaji Al-Quran lebih fasih istri saya tuh daripada saya. Tapi saya mau kalah enggak, saya imam kok, saya harus lebih bisa. Terus mendapatkan kesempatan berbagi yang luar biasa banyaknya juga dari NASA saat saya menjalankan bisnis NASA. Jadi kalau diikutin 2018-2021 ya disitulah hijrahnya saya, hijrah kerjaan menjadi dari seorang pekerja menjadi seorang pebisnis. Saya memiliki waktu luang dan sekarang fight full 100% saya mengerjakan bisnis. Di bisnis NASA saya tidak ada gangguan yang lain-lain dan saya bisa melakukan ibadah saya lebih baik. Bagi teman-teman yang masih kerja, semangat, banyak waktu, banyak momen, dan lakukan mulai sekarang. Oke, jadi lebih kepada kualitas ibadah, lebih kepada sedekah kalau saya malam ini. Kalau tadi malam udah komplit banget tuh, Mas Heri, terus siapa, Bu Warkati, Bu Rahma, Bu Emi, tadi siang Bu Leni, itu kupas tuntas. Kalau saya mungkin kebanyakan malah saya nggak bisa nanti. Saya lebih nerapkan yang lebih banyak yang saya terima, yang saya dapatkan sekarang, yang berpengaruh terhadap saya adalah sedekah. Sedekah yang saya paksakan. Kalau dibilang ikhlas dan enggaknya, yang tahu cuma kita ya. Orang lain nilai. Saya paksa dulu, tapi kalau sekarang udah nggak kepaksa, alhamdulillah, karena udah digantiin. Saya sedekahnya, katakanlah saya ngeluarin uang 3 juta, dalam hitungan jam kita bisa dapat kok 2 kali 3 kali lipatnya. Ada yang seperti itu, ada yang tidak sama sekali. Itu melatih kesabaran. Oke, itu adalah melatih kesabaran. Kalau saat ini saya bersedekah saya nggak dapat, oh ini Pak Hendrik bilang bohong banget nih, kemarin habis sedekah saya 2-3 juta nggak dapat Pak Hendrik. Saya dapat, karena saya dapat, saya bilang saya sedekah 3 juta katakan, saya dapat 10 jutanya, dapat dalam hitungan hari, dalam hitungan jam dapat. Tapi ada kali juga saya nggak dapat sama sekali, dan saya anggap ya wajar, karena kita juga dilatih kesabaran ya. Ada rasa bahagia setelah melihat yang menerima begitu bahagia. Kita menganggap tak seberapa, tapi terlihat di wajah mereka bahagianya luar biasa. Sepakat Bu Aryani ya, Bu Aryani Sabima. Itu yang saya bilang tadi adalah tombok hati. Sedekah itu juga untuk pengobat hati kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, itu bisa luntur dengan sedekah ya. Kita ruwet nih, bayangin Anda ruwet pikiran ini, coba Anda bersedekah dan Anda rasakan, Anda saksikan sendiri depan Anda bagaimana si penerima. Dengan seperti itu, pola hidup, pola pikir Anda lebih bahagia, lebih fresh. Anda mau jualan, mau posting akan lebih fresh.
nggak suntuk, nggak bingung mau ngapain. Makanya itu adalah salah satu penggerak ya. Sedekah itu tombol hati dan penggerak hati kita, penggerak otak kita bagaimana kita mau action selanjutnya dengan cara bersedekah. Sederhana banget sebetulnya, sesimpel itu. Nah, tuh Pak Kiano, sedekah salah satu pelatihan untuk mengasah keikhlasan. Saya sepakat. Pak Kiano mungkin awalnya nggak ikhlas mungkin ya. Sedekah sama Mas Komandan. Saya awalnya nggak ikhlas. Bukan ikhlas terus, kenapa harus? Karena dipaksa. Saya harus maksain diri. Saya yang tidak terbiasa dengan sedekah akan memaksakan diri. Uangnya pun keluarin nggak ya nih dari dompet nih, sedekah nggak ya gitu, paksain. Tapi itu jika udah terbiasa, udah menjadi karakter kita, udah menjadi yang saya bilang tadi, udah mengkristali, udah membatu, udah jadi karakter kita plong banget ya. Ngeluarin zakat untuk masjid, katakan seperti itu ya, untuk masjid, untuk yang lain. Dulu Anda milih-milih mungkin, nggak usah Anda ya, saya dulu saya milih-milih. Sekarang ngeluarin yang 100.000 yang merah untuk masuk kotak amal itu ringan banget, sumpah demi Allah tuh kan. Ringan banget, walaupun kadang yang paling gede yang 100 tuh yang pas ke bawah di dompet, yang lainnya 5 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Itu untuk saya sampaikan ya. Dulu kan berat saya milih tuh, kalau udah mau nih, udah keluar dari dompet ada uang nih, saya harus sedekahin berapa. Itu kan karena kita belum otomatis, yang ada di otak kita masih mikir untuk bersedekah. Saya milih ini berarti kita masih otomatis, otak masih terkontrol dengan otak kiri kita. Sedekah ada otak kanan ya, kemarin Pak Kiano juga nyampaikan postingannya kalau tidak salah itu. Jadi sekarang kalau hanya untuk mengeluarkan, katakanlah di dompet saya ini adanya 100.000, ada 5.000, ada 2.000-an, ngeluarin 100.000 banget tuh enteng banget Bapak Ibu. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda nggak akan pernah perhitungan. Kalau dulu ngitungnya ujungnya yang 1.000, 5.000, atau sekarang ngeluarin 100.000 kalau bisa berulang-ulang. Kalau bisa, ya Allah kok senang banget ya, saya bangga nih kan. Kalau saya bangga bukan sama orang, saya bangga tuh sama Allah. Ya Allah, saya berani kok ngeluarin 100.000 di dompet saya, walaupun sisanya 50.000, 60.000, 70.000. Karena saya sudah terbiasa dengan awalnya saya memaksa ya. Jadi ikhlas itu dilatih, seperti dan Kiano tadi sampaikan, ikhlasan itu dilatih. Oke. Mas Jainal Effendi, ilmu daging banget. Daging ujungan ya. Alhamdulillah kalau ini. Saya malah bahkan tadi malam tuh yang ngeri ya. Tadi malam tuh yang luar biasa powerfulnya keluar tuh Bu Heri sama Bu Rakati dalam sesinya beliau. Tapi semua punya masing-masing. Bu Rahma juga dahsyat, minta ampun bagaimana menanam amal kebaikan. Ibu Ismawati juga begitu, Ibu Emi, bahkan tadi siang Ibu Leni ya. Itu luar biasa banget. Nah, jadi kalau saya sih dari beberapa ya saya ngikutin, walaupun saya pas ada terlambat, pas ada yang ini, saya lebih kepada apa yang saya dapetin, apa yang saya jalankan, apa yang saya ini kan. Kalau dibilang Pak Munir tadi saya hijrah dari ini, memang benar saya hijrah mulai 2018, bukan hanya hijrah pola hidup, pola kerja, dari kerja ke bisnis, tapi juga ibadah. Oke, dan sedekah itu memang harus dipaksa Bapak Ibu ya. Jadi sedekah itu awalnya berat, awalnya ini kalau sekarang mau sedekah untuk kotak amal masjid, sedekah untuk Jumat, sedekah untuk hari-hari yang lain ya, alhamdulillah udah terlatih. Oke, alhamdulillah sudah terlatih, dan itu harus dipaksa Bapak Ibu. Akan ada manfaatnya, bukan saya yang menjamin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin ya. Tuhan kita akan menjamin, bukan jaminan Pak Hendrik nih, jaminan bukan saya kok ya. Ada jaminan sudah dari Tuhan. Oke. Oh ya, ngopi jangan lupa ya, sambil ngopinya ngopi NSTM. Oke, jadi malam ini memang penekanan saya lebih kepada itu, lebih kepada sedekahnya, kualitas ibadah dan sedekah. Jadi yang sudah
ibadahnya pol-polan, 5 waktunya sudah, duhanya sudah, ya sholat sunnahnya sudah, silaturahminya juga sudah, sedekahnya juga sudah, tapi merasa masih belum maksimal. Ingat, di sisi lain kita diajarkan dengan keikhlasan dan kesabaran. Akan ada dampaknya. Jaminannya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin dalam firman-Nya. Ya, dalam ayat-ayat kursi Tuhan. Ayat kursi wajib dibaca setelah sholat. Itu juga saya baru belajar, bukan baru belajar ya, udah lama belajar ya. Terus doa keluar rumah biar kita dijamin rezekinya. Nah, itu adalah salah satu marketing langit. Makanya kalau marketing langit banyak banget sebetulnya. Cuma kembali lagi, kualitasnya udah baik belum? Yang bisa mengoreksi adalah diri kita sendiri. Dan jangan pernah merasa puas, karena juga ujung-ujungnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Jangan lupa berkahnya. Oke. Iklan STM, iklannya kopi Bu Susanti. Baik, mungkin itu ya saya sampaikan. Saya ada beberapa ini sih, karena gini, jujur aja nih. Ini jujur nih, tadi saya aja baru selesai nyampe rumah itu jam 7 ngebut isya sebentar, 10 menit cukup lah ya. Dan saya coba niatin malam ini bisa tampil dengan sebaik mungkin, sharing bagi teman-teman apa yang harus saya sampaikan. Jadi itu secara ringkasnya. Mungkin kalau ada yang sambil tanya jawab, monggo silahkan. Apa yang bisa, karena waktu juga masih panjang nih, masih setengah jam lagi ke depannya. Sambil ngisi, sambil kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita sharing ya. Karena kalau secara ilmu agama kita sama-sama belajar. Hanya saja saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Tibir kolub 11 kali sudah sholat. Alhamdulillah Bu Susanti. Oke, kalau ada yang sambil bertanya silahkan. Dan materi saya pada malam ini memang saya lebih banyak membahas tentang sedekah pola saya, sedekah yang memang harus dipaksakan. Dan sedekah itu apakah membawa berkah? Pasti ya, dijamin. Dan sedekah itu apakah kita bisa menerima setelah kita mengurangi apa yang ada sama kita, yang saya bilang tadi, 1 ember kalau kita mau diisi lagi ya kurangin dong yang di dalamnya biar ada isinya yang baru. Itu adalah hitungan matematika, hitungan logika saya ya. Mungkin nggak sama nih sama yang lain kalau saya berharap. Dan di sisi lain juga melatih keikhlasan ya, kesabaran ya. Dan saat kita sudah melakukan semua itu ternyata belum dapat juga targetnya, nggak dapat juga pada saat itu, kita berarti dilatih keikhlasan dan kesabaran. Karena pasti yang terbaik yang kita dapatkan. Sabar, nggak dapat sekarang besok. Saya juga udah sering kok nargetin gitu. Waduh, saya harus target nih, ini yang saya harus lakukan, saya harus gini, nggak dapat. Ya nggak ada masalah. Uang itu juga udah kewajiban. Kalau yang punya uang lebih wajib dong sedekah. Paksain dong. Nah sekarang yang uangnya pas-pasan, boleh nggak sedekah? Ya boleh. Saya memulai apakah dari lebih? Tidak. Karena saya meyakini bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu udah pasti. Bu Mary Arojo, apa yang ada pikiran Bapak pertama kali dalam menjalankan bisnis NASA ini? Keyakinan seperti apa? Jadi gini Bu Mary, jujur saat saya pertama menjalankan bisnis NASA itu, saya nggak punya tujuan apa-apa. Serius, tujuan yang memang harus saya seriusin gitu ya Ibu Mary ya. Oke, saya ulangi, apa yang ada pikiran Bapak pertama kali menjalankan bisnis berkeyakinan? Karena saya waktu itu posisinya masih kerja. Jadi NASA ini nyambi. Saya waktu itu nyambi, rame-ramean aja, ikut-ikutan aja. Dan 2 tahun itu loh berjalan, dari 2016 sampai ke 2018. 2 tahun. Tapi setelah saya menjalankan 2 tahun tersebut, saya punya pemikiran. Waktu itu saya nggak mungkin kerja selamanya. Saya harus apa ya? Saya harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Nah, mulai dari 2018 itu saya pulang ke Kalimantan Tengah. Nah, disitulah baru muncul pemikiran saya
bahwa saya harus betul-betul fight di bisnis NASA. Siapa yang harus saya cari, siapa yang menjadi mentor saya, siapa yang membimbing saya. Ya orang yang saya hubungi pertama adalah Pak Munir. Padahal waktu itu pilihan banyak, nggak tahu juga ya, mungkin jodoh kali ya sama Pak Munir ya. Kurang lebihnya begitu. Jadi nah mulai dari situlah saya diarahin sama Pak Munir, ikuti pendidikan, ikuti pola yang benar, ikuti marketing plan yang sudah ada di bisnis NASA, jalankan. Nah mulai dari situlah saya coba mulai hijrah. Saya di situ mulai berubah. Karena kalau ditanyain pemikiran dan tujuan awal saya nggak jelas. Saya ikut bisnis NASA, yang penting ikut aja. Saya jalanin 2 tahun karena saya waktu itu masih kerja. Nah sekarang beruntungnya teman-teman sekarang masuk awal pertama di bisnis NASA itu udah diarahin sama mentor-mentor kita, sama upline kita, bahkan sama crossline. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami crossline, ada yang baru gabung, orang yang bukan satu jaringan sama kita. Dan ini kita dapatkan di FKS 513. Pak Kianos yang ngaji itu crossline jauh, saya tuh nggak tahu level berapa, tapi waktu itu kami satu SMB, waktu pendidikan SMB ya, dekatnya karena FKS 5 sekali lagi gara-gara FKS 513. Nah beliau adalah crossline jauh, tapi kalau Japri wah saya udah dapat apa-apa sama beliau, dapat inilah, dapat informasi seperti ini dengan Mas Jenal Effendi waktu saat ketemu di sana, dengan Fajar ya, Mas Fajar, dengan siapapun, Mas Aji, Mas Wanto, itu kita dapatkan. Dan beruntung, sekali lagi beruntung, dan Anda adalah orang-orang beruntung yang berada di FKS 513, orang-orang beruntung ya, orang-orang beruntung di mana semuanya bisnis yang betul-betul real, bisnis yang dijalankan menggunakan hati, menggunakan akal sehat ya, menggunakan budi pekerti. Marketing langitnya berulang kali disampaikan, bukan hanya dari orang-orang yang ini, tapi orang-orang sukses sudah menyampaikan seperti itu. Kita bisa bayangin, orang sukses pasti punya pondasi yang kuat. Orang sukses itu bukan sekadar rasa sukses mereka, orang sugih itu bukan rasa sukses, mereka punya pondasi yang kuat. Nah inilah yang kita dapatkan. Nah kalau sampai sekarang keyakinan seperti apanya, saya harus yakin, saya harus punya passive income yang besar, saya harus punya vital sing di bisnis NASA. Dengan aktivitas sekarang, aktivitas saya di bisnis NASA, di luar bisnis NASA Pak Hendrik ada bisnis nggak ada. Dan alhamdulillah luar biasa sekarang tuh, lagi gencar-gencarnya. Tapi saya punya tujuan, tetap saya punya prinsip bisnis NASA ini, karena ini yang sudah terbukti. Saya lihat upline saya, sponsornya bisnis NASA ini yang akan membuat saya kayanya dunia akhirat, berkahnya dunia akhirat, bukan hanya untuk saya pribadi tapi orang-orang yang bersama saya. Saya harus punya passive income. Saya bilang tadi passive income saya akan dapat di bisnis NASA. Semua yang saya lakukan saat ini semuanya adalah bersinggungan, berkaitan bagaimana saya bisa mendapatkan passive income di bisnis NASA, bagaimana saya membesarkan bisnis NASA ini di Kalimantan Tengah. Karena waktu itu jujur saya datang ke Kalimantan Tengah, pulang kampung saya masih sendiri, alone, masih nggak punya siapa-siapa. Saya berdiri sendiri, walaupun ini kampung saya datang ke Kalimantan Tengah, tapi untuk membawa NASA asing banget. Ya walaupun sebetulnya sudah ada NASA yang lain sebetulnya pernah di situ, cuma tidak seberapa ini ya, mungkin beberapa orang hanya mengenal. Nah, saya menerapkan konsep bisnis NASA ya dari upline saya. Jadi Bu Mary jangan salah, mumpung sekarang Bu Mary udah berapa lama di NASA nih, mumpung belum kejauhan, segera merapat ke upline-nya. Bagaimana sih menjalankan bisnis NASA yang benar itu gimana, yang berkah itu bagaimana, tanyain sama upline-nya, pasti upline Anda akan mengarahkan. Jangan sekali-kali meninggalkan upline. Sesukses apapun Anda di bisnis NASA, upline dan sponsor tetap ya berkontribusi atas kesuksesan kita ya. Kalau sekarang keyakinannya itu tadi, saya bisa sugih, saya bisa lebih banyak dapetin uang di bisnis NASA, saya memiliki passive income yang besar, vital sing yang besar di bisnis NASA ke depannya. Oke. Nah, Pak Kiano, kira-kira hubungan dengan ring satu itu keluarga, berarti anak istri ya depan kita. Kalau dengan orang lain saja kita sudah terbiasa ikhlas, biasanya tambah loss ya. Loss nggak pakai rem ya, dan terbukti dan serius beberapa bulan terakhir ini ya, saya bahkan kemarin saya sempat sepi itu, saya hitung hari aja sih. Kalau kita di sini kebutuhan untuk agro komplek tinggi ya, saya sempat berapa hari. Apa sih yang saya lakukan? Kalau saya termotivasi dengan dan Kiano dikit postingin untuk keluarganya, istrinya. Kalau saya juga bisa seperti itu, ternyata berkahnya luar biasa loh, dan ya luar biasa pokoknya. Dan contoh saya kasih aja salah satu contoh, saya pernah ngebeliin barang tuh buat istri, harganya nggak besar sih, harganya kurang lebih di angka 4 jutaan harga barang itu.
salah satu untuk dia perjutaan. Itu hitungan jam saya dapat 3-4 kali lipatnya, hampir 20 juta saya dapat. Berkahnya, uangnya, berkahnya saya dapat juga. Saya mikir tuh, untuk ring 1 aja udah bisa saya jalin, apalagi untuk orang lain. Dahsyat itu dan Kiano. Oke. Monggo yang lain bisa ditanyakan. Kalau sudah terbiasa sedekah, bila tak sedekah serasa ada yang ganjal bagi saya. Alhamdulillah Bu Tri Haryani Nasa, Anda sudah masuk level keikhlasan. Oke. Saya sambil scroll nih, saya mungkin ada yang kelewat atau apa tadi dari teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, saya sambil scroll ya. Mungkin ada pertanyaan yang kelewatan. Alhamdulillah sangat beruntung berada di FKS 513, Ibu Rahayu Nasa. Sangat beruntung. Kita orang-orang yang diberuntungkan. Nah, sekarang sudah Anda merasa sudah beruntung di FKS 513, maksimalkan gitu ya. Siapa yang Anda kenal, dengan yang nggak kenal FKS 513 pun, FKS 513 itu diajarin nggak sombong kok. Diajarin nggak sombong, diajarin nggak pelit. Kami para leader ya di FKS 513, para senior kita yang di FKS 513 itu nggak ada yang sombong. Uang saya ke Jogja aja, kalau saya setiap ke Jogja nih berapa, udah hampir 2 tahun nih nggak ke Jogja nih. Kalau dulu hitungan bulan kan ke Jogja sebelum Covid. Bebas tuh mau milih kemanapun. Upline kita aja jadi sopir kita kok. Pak Munir tuh jadi sopir kita kemana-mana tuh, mau kemana tinggal nunjuk tuh. Jadi sudah merasa beruntung di FKS 513, maksimalkan ya, maksimalkan pola belajar kita di FKS 513, dan kurang lebihnya kalau ilmu dan terapannya hampir sama. Apa yang kita dapatkan di FKS 513 kita selalu berbagi. Oke. Bener banget. Sedekatun lidah fil balang. Alhamdulillah. Tadi malam kita bahas ya. Dibahas Pak ini ya. Pak Heri ya, luar biasa. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang saya kelewat boleh ditanyakan ulang. Dulu sebelum gabung agak perhitungan untuk bersedekah, tetapi setelah mengenal NASA dan setelah mendapatkan bimbingan, insya Allah nggak perhitungan. Bu Solihan Nur Hasanah, bener Bu. Itu juga yang saya alami Bu. Jadi sebelum di bisnis NASA sedekah itu kita taunya sedekah, polanya bagaimana kita nggak sampai ini ya. Tapi setelah kita di NASA, kita punya bimbingan, kita punya arahan dari upline kita. Yang saya bilang tadi, saya dulunya hanya mendengar sedekah itu seperti ini, nanti dampaknya seperti ini kita terima, hanya seperti itu yang kita tahu dulu. Tapi setelah kita jalanin, kita paksa menjadi terbiasa, dan alhamdulillah sekarang yang saya sampaikan tadi, ini bukan sombong, nanti teman-teman Bapak Ibu bilangnya sombong banget, 100.000 ngisi kotak amal aja ngomong. Bukan, itu adalah pribadi saya pernah melakukan gitu loh, ternyata saya bisa seikhlas itu. Makanya saya aja berpikir, ternyata saya sekarang sudah bisa seikhlas itu. Saya buka dompet, yang paling besar kan yang merah tuh 100.000 diantara yang lain. Dulu awal-awal memang sedekah nih berapa nih, 5.000 kah, 10.000 kah, 50.000, yang penting ikhlas katanya. Kalau sekarang enggak, yang penting banyak. Kalau sekarang yang penting sedekah saya banyak, sedekah saya bermanfaat untuk mereka, dari memaksakan dari hal-hal yang kecil. Tombo hati, Ibu ngerasakan kan, Bu Solihah pasti ngerasakan kan, setelah sedekah itu hati kita bagaimana rasanya? Bangga luar biasa, bukan kepada yang kita beri lah ya, tapi kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Kita merasa bangga, ya Allah, saya sudah bisa seikhlas ini, saya sudah bisa berbagi seperti ini. Itu rezeki kita akan dilimpahkan. Pasti Bu, cobain deh. Ya, kalau nggak percaya, ya silahkan. Percaya, alhamdulillah. Oke. Ibu
Bu Ati, sedekah dari yang kecil dulu nggak apa-apa ya Pak, yang penting ikhlas dan rutin. Bener Bu Ati ya, karena saya juga gitu dulu, memaksakan ikhlas tuh susah. Ikhlas tuh berat bagi saya dulu tuh, karena saya menganggap mengeluarkan toh, saya udah capek-capek kerja nih, saya udah gini ngedekahin sama orang, kalau kita ngedengar lagi dakwah dari yang sebelah lagi, wah sedekah itu nggak ini kok, nanti kalau udah punya uang lebih yang penting hidup kita di sini. Ternyata nggak juga seperti itu kok. Itu yang saya jalanin, saya paksain nih, sekali lagi sedekah saya paksain untuk awal. Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah udah terbiasa. Nah, menurut Bapak sedekah minimal berapa persen dari jumlah pendapatan? Sebetulnya angka ini yang susah ya Bu ya. Saya jelaskan Bu Tri Haryani ya. Kalau kita berbilang wah pas ada, memang secara ini ada aturannya. Zakat aja kita harus berapa persen? 2,5% kita keluar. Contoh katakan seperti itu. Tapi saya pernah dan saya udah terbiasa sekarang. Saya frontal, saya brutal waktu itu untuk sedekahnya, dan dapatnya pun seperti itu. Saat saya, yang saya analogikan bahwa seember itu tadi full nih uang saya nih, seember nih uang saya ya. Katakan uang saya seember. Kalau saya minta tambah uang lagi padahal kapasitas saya ada di ember ini, bagaimana yang harus saya lakukan? Ada yang menyampaikan wah wadahnya harus lebih besar lagi, monggo silahkan. Tapi kalau hitung-hitungan matematika saya harus kurangin nih, kurangin untuk nambah yang baru lagi, kurangin untuk nambah yang baru lagi. Kalau hitungan secara saya aja, oke. Kalau persen jumlah pendapatannya seikhlas ibu, senyaman ibu. Ibu belajar mulai dari berapa dulu? Kalau saya dulu belajar ya karena waktu itu kan, karena saya bilang saya maksa kan, saya gengsi-gengsian. Gengsi itu bukan untuk orang lain loh ya, ingat ya, jangan sampai ria menjadi bumbu dalam hati kita, menjadi bumbu dari ujung-ujungnya kita sedekah, bukan. Jadi kita urusannya ke sang pencipta, ke servernya langsung, karena penggerak hati kan beliau. Kalau kita minta apa-apa, nyampaikan kan ke beliau nih ya, ke Allah nih, nyampaikan. Kita udah bisa bangga belum? Kita udah bisa nyaman belum? Kita udah bisa ikhlas belum ke beliaunya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Tuhan kita, ke pencipta kita? Kita udah bisa ikhlas belum? Kalau kita bilang ternyata 5.000 lebih gampang lah ngeluarinnya dari 20.000, besok dibalik, paksain 20.000-nya lebih gampang daripada 5.000. Makanya saya bilang saya paksa. Kalau sedekah saya model paksa seperti itu. Awal-awalnya saya paksain. Kalau saya ngitung sih memang wah seikhlasnya aja. Orang kebanyakan kalau milih ikhlas ke nominalnya ya, kalau dari 5.000 dibanding dengan 50.000 dia, yang penting ikhlas dah 5.000. Coba dibalik. Ibu belajar dibalik, 50.000-nya saya kasihkan, saya belajar ikhlas. Jadi belajar untuk lebih ikhlas membuang yang lebih besar. Tapi jangan frontal ya, jangan brutal juga asal wah seperti itu akhirnya nanti enggak. Tapi sedekah paksakan, karena saya juga memaksa dulunya. Oke. Nah ini kan dijawab Pak Kiano kan, tidak usah diperseni Mbak, latihan ikhlas loss, bener. Makanya saya bilang kalau persen ngitungnya kan angka tuh, kalau saya malah susah ngeperseninnya. Dicobanya gitu tadi, Anda hari ini punya uang 5.000 sama 50.000. Kalau dibilang enak-enakan, ikhlas-ikhlasan, persennya pasti persen lebih kecil dong ya. Zakat aja kita lebih kecil kok, cuma berapa, 2,5%, padahal kita dapetin 1 juta nih, 2,5%-nya doang ya kan. Berarti kalau dari 5.000 dengan 50.000 persennya lebih kecil kan 5.000 aja. Dibalik coba, 50.000 mampu nggak ikhlas? Gitu loh ya. Ini dan Kian ini luar biasa nih, senangnya saya nih, makjelek bener ini kalau ngasih tahu. Tapi dipikir ya, dipikir di ini, iya bener juga itu kan. Oke, sedekah subuh yang baik ditujukan kemana Pak? Ke masjid, fakir miskin, atau anak yatim? Karena selama ini sedekah subuh saya ditujukan keluarga dekat. Mohon jawabannya supaya nggak salah sasaran. Sedekah nggak ada yang salah Bu, kalau saya pribadi ya Bu Susiani ya. Sedekah itu kepada orang yang membutuhkan, mulai dari lingkungan sekitar, dari ring 1, dari orang tua. Kalau orang tua bukan lagi sedekah atau zakat, kalau saya bilangnya jatah ya. Apalagi kalau kita sering dengar pengajian, sering-seringlah membuka tangan orang tua kita.
Membuka tangan orang tua bukan hanya ini, membuka tangan berarti kita dengan memberi mereka, dengan memberi beliau. Dari lingkungan kecil dulu, dari sekitar dulu dibiasakan, akan terbiasa itu nanti. Toh nggak mungkin juga ya, apalagi saya sebagai seorang laki-laki, sebagai imam, saya bersedekah jor-joran di luar, ngasih orang di luar besar-besaran, tapi orang rumah terbengkalai, kan nggak mungkin. Oke, Bu Susiani ya, bisa dipahami. Jadi kalau sasaran nggak ada salahnya, semua juga bisa menerima kok. Kita juga punya punya perhitungan, punya pemikiran dah. Orang yang kita lihat paling tidak yang di bawah kita, yang membutuhkan, ya mau itu keluarga, orang-orang terdekat. Oke, jadi kalau sasarannya pasti tepat sedekah, karena kita juga digerakkan, hati kita digerakkan, karena niat kita udah baik tuh, niat kita sedekah, niat kita udah bagus, nggak mungkin kita disalahkan. Ngasihkannya kemana? Kalau kita ngasihkan ke orang yang lebih daripada kita, itu bukan sedekah. Atau Bu Susiani mau sedekah sama Dan Kiano tuh yang sering sedekah, atau mau sedekah sama Pak Munir tuh, kan tuh salah sasaran tuh saya bilang ya. Yang penting jangan sedekahnya sama Pak Munir sama Pak Kiano, ke yang lain Bu. Oke. Silahkan. Nah ini Sius Bria, oke Pak, Ibu atau Bapak ya, Sius Bria. Pak Hendrik, sebaiknya sedekah itu kita publish dengan catatan untuk mengajak teman-teman yang lain agar bersedekah juga. Itu ada salah satu niatan saya ya. Jadi saya ada yang saya publish, ada yang saya posting, ada yang tidak gitu ya. Kalau mungkin yang tidak, yang ya saya mempunyai pertimbangan, yang saya publikasikan terutama sedekah saya ke arah mana tuh. Kayak kemarin saya ada postingkan ya, itu kepada jompo ya, kepada jompo, kepada orang yang sudah tidak punya pendapatan, itu tadi, kepada rumah yang sudah mau rubuh. Itu saya publis, kenapa? Biar melek tuh ya matanya pemerintah, katakanlah. Saya bukan untuk mengunjung pemerintah, enggak. Untuk mereka, ayo dong kita sedekah gitu. Saya ngedapetin uang ini dari bisnis saja bisa sedekah kok, apalagi yang ada anggarannya, apalagi yang sudah jelas sudah ada uangnya, apalagi yang sudah. Dan itu salah satu niat saya niat juga selain untuk membantu mereka, mengurangi beban mereka, mudah-mudahan juga yang lain tergerak. Karena seperti itu, tapi niatnya tadi ya seperti itu, dibenerin niatnya dulu ya Bu ya, niat dalam hati kita. Kalau nanti masalah respon, masalah respeknya orang lain-lain, Ibu nggak usah pikirin, karena akan seperti itu kok. Karena akan banyak nanti yang bilang, wah ini sombong banget ini aja di publik. Nggak usah pikirin yang kayak begituan. Dan saya juga nerima berkahnya, berkahnya saya udah terima, sudah pernah rasakan. Dan salah satu target saya bilang saya tercapai kan, yang saya sampaikan tadi awal-awal ya, saat saya pernah memiliki niatan seperti itu supaya lain juga ngikut, walaupun bukan tempat saya, beliau bersedekah tempat lain, itu kan menjadi salah satu ini kita juga ya. Ada kan akhirnya nyetor, gue nyetor, dia transfer, beliau transfer, telepon, Pak Henry saya nitip, tolong ya bagi-bagiin. Kalau bisa targetnya sama dengan pola yang kemarin yang pernah Pak Hendrik lakukan ke orang yang rumahnya hampir roboh, ke orang yang ini. Jadi langsung ke tepat sasarannya, langsung ke orang penerima. Sangat baik itu Bu Sius Bria. Oke. Saya scroll dulu, mungkin ada yang kelewat. Nah ini sepakat ya Bu Tumini ya, dipaksakan sedekah nominal besar, ikhlas Allah juga memberikan rezeki lebih yang kita sedekahkan, amin. Ibu kalau sudah berpikir seperti itu, Ibu udah punya keyakinan yang kuat. Itu yang dibilang Pak Kiano tadi, loss ya, udah loss, udah tuh, udah nggak mikir nominalnya lagi udah. Oke, benar Bu Susanti, kalau sedekahnya ke Pak Munir sama dengan nyiram garam ke laut, tuh benar banget tuh. Makanya yang salah sasaran tuh saya bilang seperti itu. Tapi kalau yang lain insya Allah hati kita akan digerakkan kok kemana kita harus bersedekah
Ya walaupun kita tetap dipandu, banyak belajar ya dari upline, kan kita sering tuh dapat materi. Kemana sih kita bersedekah selain dari situ, juga dari guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, itu juga disampaikan. Nah, Pak Naisrul Anwar, alhamdulillah Bapak, sementara saya bisanya bersedekah produk NASA untuk kesehatan orang sesuai sasaran. Alhamdulillah tepat sasaran yang pasti ya Pak ya, dan itu pasti akan banyak manfaatnya. Saya pernah tuh hampir nangis ya, hampir nangis tuh. Saya ngasihin sedekah, tapi saya nggak publik. Kalau ke orangnya saya jarang publik, tapi saat proses packing atau apa saya ini kan, saat ngasih nerima, itu luar biasa tuh, sampai neteskan air mata orang yang mendoakan kita, itu mendoakan rezeki yang luar biasa, umur yang panjang, kebahagiaan dunia akhirat. Itu bisa kita dapatkan dengan hati yang ikhlas. Makanya sedekah yang kita bilang menjadi tombok hati tadi, pengobat hati kita. Dengan bersedekah kita, otak kita lebih fresh. Dengan bersedekah otak kita lebih lancar berpikir, ini mau posting apa nih, ini mau prospek siapa nih. Bayangin. Jadi selain apa ya, selain dunianya, kalau dunianya atau teknis ininya, bagaimana biar kita nggak buntu. Dari daftar nama kita buat 10 nama orang biar kita nggak buntu mau kemana prospeknya. Hal yang tidak kita dapatkan dari seperti itu, kita bisa dapatkan dari sedekah ya. Jadi saat sedekah itu otak kita bisa ecor, bisa. Makanya saya bilang, dengan hati kita senang, dengan hati kita gembira, hati kita nyaman, kita berpikir akan lebih plong, sehat, jasmani kita lebih sehat, lebih daripada NSTM khasiatnya. NSTM kita minum luar biasa, sedekah juga luar biasa ya, ditambahin minum NSTM-nya iya ya kan, terus sedekahnya iya juga. Wah, itu memang komplit dah tuh. Oke brother, Pak Komandan Agus Rukmantio Jogja, semangat pagi juga Pak Komandan. Bagaimana kabarnya Mas Komandan Agus? Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada 10 menit ya. Kalau ada yang ditanyakan teman-teman silakan. Masih ada 10 menit kita berbagi untuk malam ini. Waalaikumsalam Mbak Malanasa. Salam kenal juga dari Sampit, Kalimantan Tengah. Yang terlambat bisa scroll, bisa pelajari ulang. Enaknya gini nih, di live streaming. Jadi bisa belajar ini lagi, belajar ngulang ya. Dengan bersedekah otak kita lebih jernih, hati adem ayem, bener banget butuh mini. Saya sepakat itu. Dan itu dikondisikan, dan itu diolah, dibuat, dipaksa ya. Kalau ditanyain Pak Hendrik sedekahnya ikhlas nggak? Pertama enggak. Saya nggak ikhlas dalam arti gini, tapi tetap saya paksakan. Saya punya tujuan, saya harus bisa ikhlas, saya harus bisa lebih banyak berbagi, dan itu saya lakukan mulai dari 2 tahunan belakang, 2 tahun terakhir ini ya. 2018 saya udah mulai mengejar marketing plan. 2018 saya sudah mulai betul-betul hijrah ke pola bisnis yang benar. Mulai dari 2019 kita dicekokin dengan marketing langit ya, dari pendidikan KDI Fokus online ya. KDI Fokus online itu udah bukan online, offline ya. Jadi KDI Fokus FKS 513 Jogja itu udah mulai dicekokin, udah mulai dari situ. Nah, mulai dari situ saya terapin. Mulai dari situ juga saya maksain. Mulai dari situ juga saya harus kepaksa. Saya harus maksa sedekah. Ya alhamdulillah bertahan sampai 2 tahun belakangan ini ya.
Bu Diah, Assalamualaikum. Apa beda sedekah ketika di zona nyaman orang di kantor dengan sekarang setelah berbisnis? Nah, kebetulan saya juga mengalami momen ini ya, Bu Diah ya. Momen ini saya dalam arti saya juga dulu pernah bekerja di perkebunan, walaupun sebelumnya di bisnis NASA juga sampai saat ini ada perbedaannya. Tuh istri saya tuh lagi ngomong tuh dia. Tuh ada lagi ini. Dia ngeliatin suaminya ngapain tuh ngadep kamera katanya. Jadi gini. Sorry, mana tadi ya? Saya scroll dulu. Mana tadi pertanyaannya kok hilang? Hilang tadi ya. Oke, ini ada yang baru nih. Bolehkah bersedekah dengan ada maksud? Misal kita sedekah tetesan STM agar orang tersebut merasakan manfaatnya dan berharap suatu saat beli produk kita. Apa itu termasuk sedekah atau tidak, Pak? Dan itu kalau saya lebih kepada prospek tuh, Bu Muntamah Nasa. Ya, jadi coba lebih ikhlas gitu. Kalau itu kan ada embel-embelnya tuh, dengan berharap orang tersebut beli produk kita. Itu lebih kepada prospek atau strategi marketing plan kita. Kurang tepat tuh kalau bilang bersedekah. Bersedekah tadi kan mencoba keikhlasan, mencoba berbagi. Kita sudah berharap, memang kita berharap, tapi harapan kita adalah untuk bermanfaat untuk bagi mereka. Tanpa dibahas, tanpa ini itu sudah disampaikan sebelumnya bahwa dengan mengeluarkan kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kalau niatnya udah bener untuk apa ya, tetesan STM untuk merasakan manfaat tapi berharap dia beli produk kita, itu lebih tepatnya kepada prospek tuh. Ya, itu salah satu jalur bisnis, atau kita anggap itu lebih kepada kepribadian kita yang menjadi diri kita lebih baik. Kita berbagi duluan ya. Tapi kalau sedekahnya kalau bisa lebih diikhlaskan. Kalau untuk niat awalnya paksakan. Saya akan selalu mengingatkan ke Bapak Ibu, saya sering sampaikan, paksakan terus, ulang, paksakan sampai akhirnya menjadi terbiasa, akan menjadi lebih nyaman. Anda akan jadi lebih plong, akan jadi lebih los, nggak akan milih ngeluarin duit dari dompet. Oke. Pokoknya lop ditunggu Sherlock kopi di Sungai Mentaya. Mudah-mudahan semoga ya, insya Allah cepat berlalulah pandemi. Kan harusnya ada jadwal ini sebetulnya, Pak Munir terus dan Kiano dan bersama tim nanti merapat ke Sampit nih. Cuma untuk sekarang memang masih belum ini ya. Mudah-mudahan segera bisa merapat. Nah, ini sedekah saat kantoran sama sesudah bisnis NASA. Kalau yang saya rasakan, saya di kantor dulu memang bukan di kantor ya, saya dulu saat bekerja sedekahnya sedekah, tapi lebih banyak milih gitu kan. Yang saya rasakan lebih banyak memilih. Ya, saya tidak terbiasa gitu loh saat di bisnis, karena gini, di bisnis kita berhadapan dengan orang langsung dengan manusia, di mana bisa terjadi closing besar, bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar daripada di kantor. Katakan kantor dikunci nih, pendapatan 10 juta, di bisnis kita bisa mendapatkan berapa, puluhan juta, ratusan juta, bahkan eman pun bisa, potensinya ada gitu loh ya. Kalau di kantor kebanyakan hitung nih, kalau saya punya gaji 10 juta, nanti sedekah saya 7 juta, sisanya 3 juta, udah kelihatan nih 3 juta sisa sebulan terus buat apa. Tapi kalau di bisnis Anda akan menjadi lebih ikhlas, menjadi sudah terbiasa dan yakin yang Anda dapatkan. Kalau Anda kan nggak jelas nih, termasuk saya aja, termasuk ibaratnya mau saya berapa targetkan, yang pasti hasilnya akan lebih besar, Ibu. Yakinin aja. Kalau mau nanya lebih besar nominal, yang saya sering udah sampaikan, saya punya uang itu tadi, dalam arti di dompet nih, katakan 100 ribu, 5 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Saya saat di bisnis saya berani ngeluarin 10 ribu, 100 ribu ya. Saat sudah di bisnis itu saya lakukan. Saat di dompet ada uang 100, ada uang 5 ribu, ribuan, dan 20 ribuan, saya dengan berani dan dengan bangganya saya bisa ngeluarin uang 100 ribu. Bangga saya kepada diri saya dan kepada Allah. Ya Allah, saya udah bisa nih ikhlas keluar segini. Tapi saat saya dulu, saya tidak pernah ngitung
Saya tidak pernah memberi bersedekah lebih dari uang saya yang ada. Contohnya uang-uang yang ada di dompet tuh yang besar, katakanlah yang besar lebih bisa saya keluarkan daripada yang kecil, enggak. Itu saya dulu. Ibu kalau karena ini fase ini udah saya jalanin saat saya masih bekerja, bersedekah ya bersedekah aja. Bersedekah aja dalam arti ya rame-ramean mungkin ya. Oh, ngasih nih ke sana. Tapi perbedaannya adalah nominalnya. Nominal saya saat masih bekerja, saya belum menjalankan bisnis, nominalnya pasti yang kecil yang saya keluarin. Saya nggak berani yang keluar karena tadi hitung-hitungannya udah jelas, gaji 10 juta, kalau saya sedekahnya 5 juta atau 7 juta, saya 3 juta. Di bisnis gaji Anda bukan mentok 10 juta, kalau Anda 5 juta 7 juta apakah bisa dapat 20 juta? Dapat. Yang penting seriusin dulu, niatin. Makanya tadi saya cerita, saya ngasih apa, istri saya tadi berapa, saya belanjain 4 juta, saya dapatnya 3 kali 4 juta, hampir 20 juta waktu itu hari saya dapat dari closingan. Keuntungannya iya, keuntungannya dari bisnis saya, dari jualan dapat segitu. Jadi perbedaan yang paling besar adalah saat saya di bisnis saya bisa lebih plong, saya bisa lebih banyak mengeluarkan, dan saya nggak takut untuk sedekah lebih besar. Oke, gitu ya Ibu Diah ya, Ibu Diah yang tadi pas nanya ya, kalau nggak salah seperti itu. Mandan Kian ini bukan ngomel-ngomel. Kalau mungkin ada yang nganggap ngomel-ngomel, yaitu mereka. Kalau saya ngapain ngomel-ngomel terus, saya selalu ngambil yang apa, yang positifnya yang saya lakuin gitu loh. Itu luar biasa banget loh Dan. Ya. Itu filter sebetulnya Dan Kiano. Itu filter, itu dalam arti orang-orang yang menganggap negatif dia akan semakin terpuruk. Orang yang positif, salah satunya saya yang anggap positif, ya seperti ini, ikhlas banget. Makanya saya berbagi tadi, sebetulnya kecil sih nilai itu bagi beberapa teman yang lainnya, tapi saya bisa bangga, saya otak saya lebih fresh, hati saya lebih adem, saya bisa bangga, saya bisa ikhlas, saya bisa bilang nih ke Allah, ya Allah aku udah bisa nih ngeluarin 100.000, dan itu kejadian memang 100.000 saya bisa seikhlas itu. Yang ngerasain ikhlas kan saya sebetulnya, saya sampaikan teman-teman akan merasakan itu jika itu bisa dijalankan. 100.000 itu lebih gampang daripada saya narik duit di dompet itu 5.000, 10.000, 20.000 untuk sedekah. Kalau dulu jangan harap, nggak berani, saya takut nggak dapat duit. Nah kalau sekarang saya berpikir saya akan dapat lebih besar lagi dengan kebaikan, dengan pola saya bersedekah seperti itu, dengan saya memaksakan sudah jadi kebiasaan, dan alhamdulillah mungkin hitungan beberapa bulan ini deres banget itu. Yang saya bilang tadi, rezeki itu kakinya 12. Saat kita kejar uber bagaimanapun kita nggak dapat. Tapi sebaliknya saat kita dikejar kita nggak mampu menghindar. 1 jam dapat transferan, 5 jam kemudian dapat orderan. Dan itu saya yakin itu adalah salah satu yang saya lakukan, pola sedekah yang saya lakukan, pola perbaikan kualitas ibadah saya yang lakukan. Ibadah saya nggak tahu diterima apa enggak, sholat saya diterima apa enggak, yang pasti saya butuh Tuhan saya tetap harus laporan, saya tetap harus sholat, tetap harus wajib, mau diterima apa enggak, yang penting saya ngikutin rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wudhu yang benar, katakan seperti itu ya. Karena kalau dibahas wudhu aja kita panjang, nanti nggak habis-habis ya kan. Yang penting kembali ke kekuatan keimanan kita masing-masing. Kalau berbicara sedekah, mulailah sedekah paksain. Masalah ikhlas itu kita latih. Oke. Sedekah apakah harus dengan uang saja Pak? Tidak, dengan materi, dengan ilmu kita juga bersedekah, berbagi. Intinya kan lebih berbagi, dan itu didasari dengan keikhlasan Bu ya. Jadi sedekah itu banyak pertolongan kita terhadap orang. Sebetulnya sedekah kembali kepada niat. Apa sih tujuannya kita? Saat kita memberikan uang, saat kita memberikan informasi, saat kita memberikan materi, ilmu, dan segala sesuatunya yang bermanfaat. Yang penting kembali kepada niatnya, kembali kepada keikhlasannya. Nah kalau ikhlasnya belum bisa, ya kita harus belajar. Yang dikatakan Dan Kiano tadi, belajar ikhlas. Kalau saya lebih kepada memaksa sebetulnya, biar ikhlas. Kalau dikatakan awalnya jujur ya memang ya itu tadi,
memaksa, memilih lagi duitnya, pilih nih mana nih yang mau disedekahin nih. Ya, bayangin sedekah yang milih yang ribu-ribuan. Kalau sekarang saya udah bisa bangga bukan terhadap orang-orang ini yang lain cuma sedekah sekian. Kalau saya bangganya dengan Allah sudah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih saya sudah bisa bersedekah dengan ya itu tadi uang yang di dompet saya bisa ngasihin yang merah tanpa mikir. Kalau dulu kita merah mikir tuh, buang yang merah tuh, ngasih yang hijau-hijau aja yang udah lecek lagi. Tapi saat di bisnis NASA dengan buang 100 saya bisa dapat nggak lebih dari itu. Sangat bisa. Coba. Bismillah aja dan yakin. Gitu ya Bu Aura ya, Bu Aura Irma Kain. Sedekah apakah harus dengan uang? Tidak harus. Tapi kalau dengan uang kita bisa menjadikan apa-apa tuh Bu. Bisa menjadikan lebih bagus lagi nanti ya ke depannya. Kalau sekarang kita sedekah dengan apapun bisa. Tapi ke depannya dengan uang kita bisa lebih bangga sebetulnya ya, karena ya itu tadi semuanya butuh uang ya Bu ya. Jadi kalau sedekah harus dengan uang ini kan bisa dijadikan apa saja nih, dijadikan barang. Makanya kenapa kita harus kaya. Saya juga segitu berpikir, saya mintanya harus kaya, tapi kayanya harus jelas nih ngapain, supaya bisa lebih banyak lagi berbagi, saya lebih banyak membantu, lebih ikhlas lagi. Makanya saya harus kaya dan kita harus kaya. Di FKS 513 orang-orangnya kaya-kaya semua. Amin. Ya. Nah, benar Bu. Ya, mungkin sedekah ketika berbisnis ada rasa lebih bahagia. Benar. Jadi dibalik, ya itulah yang saya bilang tombol hati tadi ya. Di balik sedekah itu kita punya rasa kebahagiaan. Jadi hati kita juga terobatin ya, Bu Diah ya. Keberkahannya dapat. Kalau zaman di kantoran bayangin gaji segitu udah disedekahin, dipotong sekian, takut tuh besok nggak bisa makan apa. Di bisnis kita bisa mendapatkan berkali-kali lipat. Yakin nggak? Harus yakin. Karena kalau saya nggak yakin saya nggak bisa selantang ini ngomong. Karena itu udah kita lakuin. Nih Bu Tumini, Pak, kalau ada orang yang utang dan bertahun-tahun nggak bayar sampai sekarang saya ikhlasin aja, itu sedekah apa sedekah? Sedekah apa sedekah adanya? Jadi sedekah itu lebih kepada, kalau saya Bu ya, mungkin kalau teman-teman yang lain bisa ngartikan yang lain, bahkan guru kita pun bisa ngerti. Jadi sedekah itu lebih kepada niat awalnya Bu. Kalau itu kan udah kejadian tuh bayar utang, jadi ibu lebih kepada keikhlasannya. Kalau bahasa orang anggap aja sedekah ya. Sedekah itu harus dimulai loh, harus diniatin loh. Jangan asal serampangan, wah aku sedekah orang nggak bayar utang sama saya, itu kepaksa. Kalau orangnya bayarnya utang, ibu terima nggak uangnya? Pasti diterima kan, nggak jadi sedekah dong berarti ibu Tum ini ya. Kalau orangnya bayar berarti ibu nggak jadi sedekah dong. Jadi jangan gitu. Sedekah biasakan dimulai diawali dengan niat. Memang ada niatnya, memang ada mulai untuk pengen sedekah. Jadi ada keinginan kita untuk memang berbagi, bersedekah. Saya bersedekah informasi, uang. Kalau saya bilang lebih bagus dengan materi, kita bisa jadikan apa-apa dari uang tuh, bisa jadikan barang, bisa memberi kebutuhan mereka saat itu, kepentingan mereka apa itu kita bisa bantu untuk mereka. Jadi lebih kepada persiapannya, dalam arti lebih kepada niat awalnya. Kalau udah kejadian dia punya utang nggak bayar bertahun-tahun, paling bahasanya kita udah anggap aja sedekah ya. Coba kalau dia bayar, ibu terima kan uangnya? Nggak jadi sedekah dong Bu Tum ini ya. Jadi seperti itu Bu Tum ini ya, diawali dengan niat, memang disengajakan untuk sedekah. Kalau itu nggak sengaja kan, dia utang nggak bayar, kalau dibayar diterima. Oke, udah jam 9:10 ya, udah malam nih, udah kelewat nih, teman-teman juga udah pada ini nanti. Jadi sekali lagi materi itu yang saya sampaikan pada malam ini, karena materi-materi kita udah dapat beberapa hari kemarin dari para mentor dan pemateri kita yang luar biasa. Mereka juga sudah kupas tuntas sampai dengan prakteknya dengan yang mereka sampaikan. Dan malam ini yang saya bawakan adalah tentang kualitas ibadah. Kualitas ibadahnya gini, saat kita sudah merasakan melakukan semuanya terus masih belum, kita kan punya harapan nih ya, kita punya harapan, punya keinginan setelah melakukan sesuatu ada dampak baliknya, dan itu belum terjadi ya, berarti kita harus, karena bersabar juga salah satu marketing langit
Ya, ada dalam salah satu rangkuman marketing lain bahwa bersabar juga menjadikan salah satunya keikhlasan. Jadi kualitas ibadah kita lebih perbaiki. Dan yang banyak saya tekankan dari awal tadi bercerita tentang sedekah yang dipaksakan. Katanya segala sesuatu yang dipaksa nggak baik, tapi kalau untuk sedekah saya anggap baik, karena itu akan menjadikan karakter kita, menjadikan pribadi kita lebih baik, hati kita lebih tenang, otak kita lebih ringan dalam berpikir. Makanya selain dari daftar nama yang kita udah tulis saat kita mau prospek, kita bingung nih mau kemana nih. Kalau saya kan pasti acuannya daftar nama, bingung mau ngapain nih, siapa yang datang lihat daftar nama, muncul. Itu salah satu actionnya secara langsung. Secara tidak langsung dari sedekah, otak kita lebih ringan, lebih nyaman, lebih santai, fresh. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan malam ini kepada Bapak Ibu semuanya. Tentang sedekah itu yang saya sampaikan. Yang belum terbiasa dipaksakan sampai seikhlasnya. Itu sudah dibuktikan, sudah dirasakan oleh upline kita, dirasakan oleh para senior kita, dan saya juga udah merasakan sendiri. Dengan bersedekah kita mendapatkan lebih. Dengan itu adalah salah satu pendobrak pintu langit, salah satunya di antara yang lain, di antara kewajiban dan sunnah kita yang lain. Untuk agama muslim, untuk agama Islam, untuk agama yang lain juga pasti akan seperti itu, karena itu adalah perbuatan baik. Kualitas ibadah kita menjadi lebih baik, kualitas diri kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya dan waktunya malam ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak terjawab pertanyaan-pertanyaannya, mungkin karena tidak semua ya. Saya scroll bolak-balik pun nggak tahu nih, agak cek atau gimana nih. Sekali lagi mohon maaf yang tidak terjawab. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bertemu kembali di Facebook, mungkin di WA. Teman-teman ada yang sering japri juga di WA. Sebisa mungkin kalau ada segala sesuatu kita pasti berbagi dengan, ya tadi saya niatinya sedekah, saya memang berniat gitu ya, sedekah ilmu, sedekah apa segala macam lah. Dan terima kasih sekali lagi untuk FKS 513. Terima kasih atas kesempatannya berbagi untuk malam ini. Ini juga sebagai tombol hati saya lebih bisa mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, dan semoga teman-teman di FKS 513 terutama di marketing langit ya, di pendidikan kali ini ya, di marketing langit online ini mulai sudah terbiasa ikhlas, mulai sudah terbiasa bersedekah, dan yang belum terbiasa dan kepengen paksakan. Oke, paksakan mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai Anda betul-betul merasakan bahwa mengeluarkan, memberikan sesuatu yang besar itu sudah tidak berat. Insya Allah ikhlas kita terima. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Untuk panitia ya, atas waktu yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan untuk berbagi dan untuk bersedekah saya malam ini, berbagi ilmu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bermanfaat untuk pribadi, lingkungan, dan untuk para sekitar. Matur nuwun ya, matur nuwun, terima kasih. Sekali lagi semoga teman-teman semuanya sehat lahir batin, menjadi orang yang kaya yang dermawan, menjadi orang yang berlebih uang, harta, dan jangan lupa bersedekah, dan bisa merealisasikan dengan bisnis NASA, merealisasikan impian-impiannya, cita-citanya bisa terwujud dengan bisnis NASA. Tetaplah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang banyak bersedekah, menjadi orang ahli ibadah yang baik, menjadi orang yang baik untuk keluarga maupun orang sekitar semuanya. Sukses untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Besok ulang tahun bisnis NASA, besok ulang tahunnya PT Natural Nusantara. Sekalian malam ini kan kita nih malam ulang tahunnya nih, banggalah di bisnis NASA, banggalah di FKS 513, banggalah dengan komunitas-komunitas kita yang positif. Alhamdulillah orang-orang yang berada di sekitaran kita di FKS 513, di PT Natural Nusantara, di Diamond Network, semuanya orang-orang baik. Ikutin, terapin, dan sekali lagi tetap semangat, tetap menjadi orang yang baik. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.